wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kurnia Jaya dengan NIM 252092513. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Kecamatan Pulau Tiga. Saya adalah mahasiswa PPG BED 4 dalam jabatan pada tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026 di kelas 7 dengan tema beriman kepada malaikat. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, rajin belajar, Allah Akbar. Baik, masih semangat ya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi ada suasana di ruangan kelas 7. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita untuk pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menerima proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak berikan kesediaan ketua kelas untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak sekalian, untuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada dalam istilahnya, mari kita bersama-sama membacakan ayat suci Al-Qur'an. Di sini Bapak ambil surat Wadduha. Ayo, 1, 3, bacanya sama-sama ya. Hafal kan? Ulangi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rasa cinta kita kepada tanah air kita yang tercinta. Untuk itu, anak-anak Bapak sekalian, silakan duduk berdiri. Silakan orang pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
mari kita bersama-sama berikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Ananda Bapak yang telah mendukung untuk menyanyikan dalam Indonesia Raya. Dimas, sakit, Nafis, Indah Sapitri, Gina, Nova, Milda, Piki, sakit, oh masih sakit ya. Piki, oh masih sakit Pak. Rani Giliansa, Yuliana, Rizky, Milda, Widya. Oke. Alhamdulillah ya, masih ada 3 orang yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian lihat-lihat di sekitar kalian masih ada tak sampah-sampahnya, ataupun boleh dicek pakaian kalian sudah masuk ke dalam semua, rapi semua pakaiannya, supaya semuanya keadaan bersih, ya, rapi. Nah, karena kerapian angka daripada iman. Baik, Bapak sekalian, untuk sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Apa yang pernah kita pelajari pada minggu yang lalu? Tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Kemarin ada 5 nama baik Allah yang pernah kita pelajari. Yang pertama, apa? Al-Aziz. Hafiz, ingat Al-Aziz itu apa artinya? Apa artinya? Yang Maha Perkasa. Ya, pertanyaan dulu kita. Baik, anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini seperti biasa yang Bapak sampaikan minggu lalu, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, ya, iman kepada malaikat Allah, ya. Jadi sini sebelum kita
kepada malaikat Allah. Ya, Bapak ingin tanya kepada kalian ini. Mengapa di sini ada yang disebut dengan malaikat? Ya. Apa itu? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu tak? Coba. Karena mereka adalah ciptaan Allah yang sangat patuh dan taat kepada Allah SAW dan tak pernah kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya. Paham ya? Sebelum kita masuk ke materi, tentu setiap pelajaran yang kita lakukan tentu ada tujuannya. Apa tujuan dari pembelajaran kita ini? Yang pertama sekali, Bapak sangat berharap kepada anak-anak Bapak ini agar dapat ya, menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sangat berharap kepada anak-anak Bapak ini semua agar dapat menunjukkan cara menumbuh-kembangkan karakter positif sehingga dorongan agar tertanam dorongan untuk beramal baik, dan memenuhi dan menjauhi amal buruk. Kemudian yang ketiga, untuk tujuan daripada pembelajaran ini. Baik, sebelumnya posisi kalian sudah duduk sama kawan-kawan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang telah Bapak bagikan daripada minggu lalu kan? Nah, baik, kita bagikan. Di sini ada kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Namun pada pelajaran hari ini, kelompok 1 ini kita beri dengan nama kelompoknya kelompok semangat. Nah, kelompok kedua ini kita beri dengan nama kelompok teliti. Nah, kemudian yang ketiga ini kelompok percaya diri. Jadi masing-masing kelompok ini sudah memiliki anggotanya masing-masing. Ini pelajaran kita untuk hari ini yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, diperhatikan depan. Di sini ada pengertian malaikat. Jadi malaikat menurut istilah syarah berarti makhluk gaib ya, yang diciptakan oleh Allah yang berasal dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat tertentu dan senantiasa mengabdi dan taat kepada Allah. Nah, ini namanya malaikat. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan di sini ada dalil Al-Quran dan hadis tentang Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Ya. Nah, dari dalil-dalil Al-Quran ini tentang malaikat diantaranya dalam surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kalian sudah bagikan kelompok pada minggu lalu, sekarang sudah duduk di posisi masing-masing karena kalian sudah memahami daripada apa itu makna dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memberi tugas kepada kelompok semangat, teliti maupun percaya diri untuk mengerjakan tugas kelompok. Di sini untuk kalian semua, Bapak akan menyuruh kalian membuat poster, ya, gambar yang mengandung iman kepada malaikat Allah. Jadi di sini untuk kelompok 1, Bapak minta membuat sebuah poster beriman kepada malaikat Mikail. Kemudian kelompok kedua ada kelompok teliti itu iman kepada malaikat Israel. Kemudian yang ketiga kelompok percaya diri akan membuat poster yaitu beriman kepada malaikat Atil ya.
Baik, Bapak kendalikan tugasnya. Ya, ini Bapak berikan ke karton, nanti kalian bikin sendiri. Ya. Nanti setelah selesai, nanti Bapak harapkan satu dari kelompok itu perwakilan satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan, ya, untuk memaparkan hasil daripada kerja kelompoknya untuk hari ini. Ya, ini kertas kosong ini nanti ditulis ya hasil daripada keterangan ya, keterangan daripada apa yang kalian buat di kertas karton itu. Nanti kalian baca satu persatu ke depan. Ya. Nanti satu orang satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Silakan kepada kelompok percaya diri maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi dan perkumpulan sosialnya. Ya. Kalau tidak satu orang pun tak masalah juga ya. Silakan. Kalau tidak satu orang ya. Di bawah. Di bawah. Ini dari mana? Ya, dari mana? Oke.
komunikatif kami persilahkan. Gimana? Apa udah jelas? Jelas. Baik, kalau udah jelas semuanya demikian pemaparan dari kelompok PCD kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaparkan hasil diskusi dan pembuatan posternya kepada kelompok semangat, Bapak persilahkan. Jadi tempel saja di atas ya. Itu ada apa? Ya, tembak. Bisa diulang satu ya, supaya kawan-kawan bisa melihat poster yang ditampilkan. Nah, sebenarnya ada ya. Dengan apa yang dihitung poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok semangat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang beriman kepada malaikat Jibril. Baiklah kawan-kawan, silahkan lihat di poster yang kami buat ini. Ini ada pemandangan sebuah pulau, isinya ada rumah, ada orang yang sedang memanen buah kelapa. Dan di saat ini juga sedang turun hujan. Inilah salah satu beriman kepada malaikat Jibril. Allah yang bisa memberikan rezeki dan memberikan hujan untuk mengenal singkat dari kami kelompok semangat tentang beriman kepada malaikat Mikail. Kemudian di belakang diikuti oleh keluarga, sanak saudara dan warga untuk mendukung bersama-sama. Ini salah satu beriman kepada malaikat Mikail, malaikat Allah yang bertugas mencapai selama makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Karena sesuai janji Allah, tiap-tiap yang beriman pasti akan mati. Baik, itulah pemaparan kita dari kami kelompok kritis tentang beriman kepada malaikat Mikail. Mungkin dari kelompok semangat dan kelompok kecil ini ingin bertanya karena kami tentang malaikat Mikail, kami persilahkan. Baik, kami. Baiklah, kami dari kelompok semangat ingin bertanya, coba jelaskan kenapa di poster itu ada orang beramai-ramai menuju ke pemakaman umum. Karena orang lagi mengantar jenazah yang akan dikiranya menuju ke tempat pemakaman. Karena namanya sudah dicabut oleh malaikat Israfil atau Israfil. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Baiklah, kami dari kelompok tertinggi kita memperkenalkan kami. Maaf kalau tidak dapat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga semangat untuk kelompok. Baik, ini kelompok ini telah memaparkan sekilas tentang beriman kepada malaikat Israfil ya. Jadi malaikat Israfil ini kita ketahui bersama bahwanya tugas ini mencabut nyawa.
sini ada setiap masyarakat di suatu daerah ini berbondong-bondong ya. Di sini mereka lagi memikul keranda. Dalam keranda ini jelasnya ada jenazah. Di sini di keranda tertuliskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi mereka ini langsung berbondong-bondong menuju ke tempat pemakaman. Ya. Berarti ada peristiwa ya, yaitu meninggal dunianya seseorang. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Ustaz ataupun untuk anak-anak Bapak semua, apakah sudah paham sampai di situ terkait masalah beriman kepada malaikat di hadapan Allah? Baik, anak-anak semua, ya, karena sudah menampilkan 3 kelompok sudah selesai. Ini Bapak akan menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita untuk hari ini tentang beriman kepada malaikat Allah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya dari pembelajaran beriman kepada malaikat adalah meyakini kebenaran makhluk gaib ciptaan Allah dari nur atau cahaya yang selalu taat dan bertugas mengawasi serta mencatat amal manusia. Ya. Kemudian ada juga hikmah ya yang dapat kita ambil ya. Di sini ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama sekali yaitu memperkuat keimanan, ya, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Karena kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sesaat dan hidup kita juga selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah atas izin Allah sendiri. Baik, sebelum Bapak tutup untuk hari ini pembelajaran kita tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Ada yang ditanyakan? Nah, baik untuk anak-anak Bapak sekalian, ya untuk minggu depan kita akan lanjut pelajaran kita. Yaitu untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang beriman kepada makhluk gaib selain malaikat. Baik, sebelum kita tutup, mari kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Bapak sekalian, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Dan lebih dari itu kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.